MU kena PHP lagi, Frenkie de Jong maunya bertahan di Barcelona. Rencana Manchester United untuk merekrut Frenkie de Jong di musim panas ini nampaknya menemui kegagalan. Sang gelandang memastikan bahwa ia akan bertahan di Barcelona di musim panas ini. 3 tahun terakhir, nama de Jong ramai dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag punya ambisi besar untuk mendatangkan sang gelandang ke Old Trafford. Sejak pekan lalu, rumor ini kembali merebak. Barcelona dikabarkan menawarkan MU untuk mendatangkan sang gelandang di musim panas ini. MU dilaporkan tertarik untuk mengambil opsi itu. Namun setan merah lagi-lagi terkena harapan palsu, karena sang gelandang ogah cabut dari Barcelona. Kepastian de Jong tidak mau pindah ke Manchester United, disampaikan langsung oleh sang gelandang baru-baru ini. Pemain timnas Belanda itu memastikan, bahwa ia masih bahagia di Barcelona sehingga ia tidak berencana untuk cabut. "Ya, saya tentu akan bertahan Barcelona, saya sangat bahagia bermain di Barcelona dan begitu pula keluarga saya," ujar de Jong yang dikutip Metro. Lebih lanjut, de Jong mengaku sudah berbicara dengan Hansi Flick, yang notabene adalah pelatih baru Barcelona. Ia menyebut pelatih asal Jerman itu akan mengandalkannya di musim 2024-2025, sehingga ia tidak merasa perlu meninggalkan Barcelona. Hansi Flick bilang kepada saya, bahwa ia ingin menjadikan saya pemain kunci di tim ini. Saya sudah berbicara banyak dengannya, dan pembicaraan kami berjalan bagus. Pungkasnya, de Jong sendiri saat ini masih belum ikut dalam kegiatan pramusim Barcelona. Ia masih dalam proses penyembuhan cedera, dan ia berharap bisa pulih dalam waktu dekat ini. Satset, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui sudah latihan di Manchester United. Rumor transfer Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui bergabung dengan Manchester United nampaknya bukan isapan jempol belaka. Kedua bek ini dikabarkan sudah ikut sesi latihan setan merah. De Ligt dan Mazraoui memang ramai dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan ingin bereuni dengan dua mantan anak asuhnya di Ajax tersebut. Kemarin, kedua bek ini dilaporkan sudah tiba di Manchester. Keduanya menuntaskan tes medis dan penandatanganan kontrak bersama setan merah. Proses transfer ini nampaknya sudah kelar. Pasalnya kedua bek ini dilaporkan sudah ikut berlatih bersama setan merah. Kabar de Ligt dan Mazraoui berlatih di Manchester United ini dihembuskan di jagat media sosial. Pengguna X dengan usernama @aboujatox mengunggah foto de Ligt dan Mazraoui berada di Carrington. Mereka sudah menggunakan seragam latihan setan merah. Keduanya dilaporkan sudah ikut dalam sesi latihan Manchester United pada pagi ini waktu setempat. Memang kabar yang beredar di Inggris menyebut bahwa Erik ten Hag ingin kedua bek ini lekas terintegrasi dalam tim. Pada akhir pekan ini, MU akan menjalani laga perdana mereka di EPL 2024-2025. Mereka akan berhadapan dengan Fulham di Old Trafford. Erik ten Hag menargetkan, kedua bek ini berada dalam kondisi yang bagus agar bisa debut di laga ini. MU dikabarkan mengeluarkan uang yang tidak sedikit, untuk mengamankan jasa de Ligt dan Mazraoui. MU mengeluarkan total 70 juta euro, untuk memboyong kedua bek dari Bayern Munchen. Setelah Aaron Wan-Bissaka, Jadon Sancho bakal tinggalkan MU. Aaron Wan-Bissaka nampaknya bukan pemain terakhir yang akan meninggalkan Manchester United. Nama Jadon Sancho dilaporkan angkat kaki dari Old Trafford dalam waktu dekat ini. Manchester United baru-baru ini membuat pengumuman penting. Mereka resmi berpisah dengan bek kanan mereka, Aaron Wan-Bissaka. Sang bek resmi dilepas ke klub asal London, West Ham United. Namun kepergian bek 26 tahun itu dilaporkan, bukan jadi yang terakhir di skuad setan merah. L'Equipe melaporkan, bahwa ada satu pemain lagi yang berpotensi cabut dari MU, ia adalah Jadon Sancho. Menurut laporan tersebut, Sancho berpeluang besar untuk pindah dari MU di musim panas ini. Ia dikabarkan akan pindah ke Prancis. Klub raksasa Prancis, PSG dilaporkan masih berminat pada sang winger. Mereka ingin menjadikan Sancho sebagai pengganti Kylian Mbappe di lini serang mereka. Alhasil mereka saat ini sedang mengupayakan, agar Sancho bisa lekas bergabung dengan tim mereka. Menurut laporan tersebut,
PSG saat ini masih aktif berkomunikasi dengan Manchester United terkait transfer Sancho. MU sebenarnya sudah menentukan harga jual sang pemain. Mereka menginginkan tidak kurang dari 40 juta euro untuk transfer Sancho. PSG dikabarkan masih mencoba menego MU, agar mahar transfer tersebut bisa turun di musim panas ini. Menurut gosip yang beredar di Prancis, PSG mencoba untuk melakukan tukar tambah dengan MU terkait transfer Sancho. Mereka ingin MU menawarkan Sancho plus sejumlah uang untuk jasa gelandang mereka, Manuel Ugarte yang kabarnya jadi incaran utama setan merah saat ini. David De Gea berambisi cetak sejarah baru di Fiorentina. David De Gea menegaskan bahwa pensiun tidak pernah terlintas dalam benaknya setelah ia mengakhiri masa istirahatnya dari dunia sepak bola untuk bergabung dengan Fiorentina. De Gea telah berstatus tanpa klub selama 12 bulan. Sebelum ia bergabung dengan tim Serie A pekan lalu, ia dilepas oleh Manchester United pada akhir musim 2022/23. Penjaga gawang asal Spanyol itu membuat 545 penampilan untuk Man United dalam lebih dari satu dekade di Old Trafford, tetapi sekarang akan melanjutkan karirnya di Italia. Selama bersama Man United, De Gea telah meraih beberapa trofi mayor, yakni 1 gelar Premier League, 1 FA Cup, 2 Carabao Cup dan sekali Liga Eropa. Setelah akhirnya mendarat di Serie A bersama Fiorentina asuhan Rafael Palladino, De Gea mengatakan bahwa ia tidak pernah berpikir untuk menggantungkan sarung tangannya. "Saya bangga mengenakan seragam viola dan mewakili Florence. Terima kasih semuanya," ujar De Gea. "Saya tidak pernah berpikir untuk pensiun, hanya saja sulit untuk menemukan motivasi untuk memulai lembaran baru, setelah 12 tahun di klub papan atas seperti Man United." De Gea memenangkan Golden Glove Premier League dengan mencatatkan 17 clean sheet di musim terakhirnya bersama Man United. "Saya melanjutkan latihan seorang diri. Saya harus berada dalam kondisi terbaik dan ketika Fiorentina tiba, saya memiliki tujuan yang jelas," sambung De Gea. "Saya bugar, saya berlatih setiap hari, bahkan lebih dari sebelumnya. Saya berada di level yang baik." Setelah bergabung dengan Fiorentina, De Gea dapat melakukan debutnya di Serie A, saat bertandang ke Parma pada akhir pekan depan. Fiorentina finish di peringkat 8 Serie A musim lalu dan lolos ke UEFA Conference League. Mungkin akan membutuhkan waktu di laga-laga pertama, namun saya telah bermain selama bertahun-tahun, jadi Anda hanya perlu menempatkan saya di bawah Mister Gawang, pungkas De Gea.